Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3. Bertemu lagi dengan video pembelajaran kelas 3. Kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 3. Perhatikan baik-baik ya. Orang yang tinggal di dekat rumah kita disebut tetangga. Setiap orang berkewajiban menjadi tetangga yang baik. Kita wajib bersyukur memiliki tetangga yang baik. Anak-anak pasti pernah kan bermain dengan tetangga? Bermain bersama membuat hati menjadi senang. Dengan bermain bersama, kita dapat mempererat tali persaudaraan. Saat bermain dengan tetangga, ada kewajiban yang harus kita lakukan. Di antaranya adalah kita harus berbicara dengan sopan, mengikuti aturan bermain, antri menunggu giliran, jangan lupa merapikan alat permainan. Selain itu, kewajiban kita adalah menghargai teman bermain. Juga, kita harus menerima kekalahan saat bermain bersama. Sedangkan hak yang akan kita terima saat bermain dengan tetangga adalah kita berhak mendapatkan bantuan, kita berhak mendapat kesempatan bermain, diperlakukan dengan adil. Nah, anak-anak, selain memiliki kewajiban dan hak saat bermain bersama, kita juga memiliki kewajiban dan hak akan kebersihan lingkungan. Menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman harus dimulai dari lingkungan sekitar. Kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Berikut ini akan disampaikan kewajiban dan hak akan kebersihan lingkungan. Kewajiban menyapu pekarangan, maka kita akan mendapatkan pekarangan menjadi bersih. Apabila kita melakukan kewajiban membersihkan selokan, kita akan mendapatkan hak untuk menikmati selokan yang bersih dan lancar. Apabila kita melakukan kewajiban menanam pohon dan memangkas dahan kering, maka yang akan kita terima adalah mendapat udara segar. Apabila kita melakukan kewajiban membuang sampah pada tempatnya, maka hak kita yang diterima adalah lingkungan bersih dan nyaman. Dalam bertetangga, kita juga harus menjaga kerukunan. Menjaga kerukunan dengan tetangga adalah kewajiban setiap warga. Kerukunan dapat tercipta apabila masing-masing warga saling menghargai satu sama lain. Menghargai tetangga dimulai dengan hal-hal yang sederhana, misalnya menghargai tetangga yang memelihara hewan peliharaan. Jika kita memiliki hewan peliharaan, kita wajib menjaganya dengan baik agar tidak mengganggu lingkungan. Apabila kita memiliki hewan peliharaan, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Di antaranya, jangan biarkan hewan peliharaan berkeliaran bebas di lingkungan. Memberi makan dan minum yang cukup dengan teratur. Menyediakan kandang untuk tempat hewan peliharaan. Dan membersihkan hewan peliharaan dan kandangnya secara teratur. Hewan peliharaan yang dijaga dengan baik membuat lingkungan menjadi nyaman. Nah, berikutnya adalah kita akan belajar menemukan kalimat saran dalam teks percakapan.
Apa yang dimaksud dengan kalimat saran? Kalimat saran adalah sebuah kalimat yang ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada atau yang dihadapi. Ciri-ciri kalimat saran yang pertama adalah bersifat positif atau membangun, memberikan jalan keluar. Biasanya menggunakan kalimat sebaiknya, seharusnya, alangkah baiknya, dan menyarankan. Bagaimana cara menyampaikan kalimat saran? Sampaikan dengan sopan dan santun. Contoh sarannya seperti apa ya? Perhatikan contoh berita berikut. Ini dia dampak La Nina yang akan dirasakan di Indonesia atau mungkin sudah terasa di beberapa wilayah di Indonesia. Mulai hujan terjadi, mulai dari intensitas sedang hingga tinggi. Yang tinggal di Jakarta, dari sekitar jam 3 sore tadi hujan deras melanda. Dan ini adalah salah satu dampak La Nina. Kita lihat Oktober hingga November 2020 seluruh wilayah di Indonesia tidak terkecuali rata semua dapat hujan deras. Puncaknya di Sumatera akan terjadi di bulan November, kemudian Desember, Januari terjadi di Kalimantan. Bagaimana juga dengan wilayah lain ya. Jadi ini akan masih terjadi ya. Semuanya rata, seluruh wilayah dapat hujan. Turun hujan. Sekarang sudah harus siap-siap menghadapi La Nina. Selain harus siapkan masker, juga harus siapkan payung. Ya, kira-kira dari berita tersebut, kalimat sarannya seperti apa ya? Masalahnya kan musim hujan. Maka kalimat sarannya bagaimana ya? Begini, sebaiknya saat keluar rumah, kita harus sediakan payung. Itu adalah contoh kalimat sarannya. Nah, sekarang kita akan perhatikan teks percakapan. Teks percakapan adalah teks yang berisi pembicaraan antara dua orang atau lebih tentang suatu topik. Topik adalah pokok pembahasan. Misalnya, pembahasan tentang kewajiban dan hak dalam bertetangga. Mari perhatikan ya. Judulnya berkawan dengan tetangga baru. Kata Niana, "Dinar, ayo kita mengerjakan tugas bersama di rumah Lani." Kata Dinar, "Yuk kita ajak yang lain juga ya." Kata Niana, "Siapa lagi?" Kata Dinar, "Aku punya tetangga baru, namanya Mutiara. Dia baru beberapa hari pindah ke sini." Kata Niana, "Oh ya, sebaiknya kita ajak juga dia ke rumah Lani." Pasti kalian sudah melihat kan kalimat sarannya di mana yang tadi dalam percakapan tersebut. Kira-kira yang mana ya? Percakapan yang terakhir, betul. Sebaiknya kita ajak juga dia ke rumah Lani. Sudah mengerti ya kalian ya? Nah, hari ini kita akan belajar menentukan dua bilangan yang hasil perkaliannya sudah diketahui. Contohnya, titik-titik dikali titik-titik sama dengan 100. Langkah-langkahnya adalah untuk mendapat bilangan pertama, tentukan sebuah bilangan yang dapat membagi habis dari bilangan yang diketahui. Di sini kita bisa ambil 10, karena 10 dapat membagi habis angka 100. Kemudian, untuk mendapat bilangan kedua yang masih kosong itu, bagi bilangan yang diketahui dengan bilangan pertama. 100 dibagi 10. Kita bisa mencoret angka nolnya ya. 1, ini juga 1. Jadi 10 bagi 1 sama dengan 10. Kita masukkan ke titik-titik yang masih kosong. 10 kali 10 sama dengan 100. Contoh yang lainnya adalah titik-titik dikali titik-titik sama dengan 250. Langkah-langkahnya adalah seperti tadi ya. Untuk mendapat bilangan pertama, tentukan sebuah bilangan yang dapat membagi habis dari bilangan yang diketahui. Kita bisa ambil 5. Sebab 5 dapat membagi habis bilangan 250. Untuk mendapat bilangan kedua,
Bagi bilangan yang diketahui dengan bilangan pertama, 250 dibagi 5. Untuk memudahkan membagi, kita bisa ambil angka 25 dibagi 5. Hasilnya 5. Karena ada angka 0, kita tulis nolnya. Hasilnya adalah 50. Kita bisa masukkannya. Kita lihat contoh soal berikut ini. Buatlah 5 kemungkinan dari perkalian berikut ini. Kemungkinan pertama, perkalian yang hasilnya 800, kita ambil satu angka yang bisa membagi habis bilangan 800. Kita bisa mengambil angka 2. 800 bagi 2 hasilnya 400. Kita masukkan 400-nya. Ya. Kemungkinan kedua, perkalian yang hasilnya 800 adalah untuk mendapatkan bilangan yang pertama, kita bisa mengambil angka yang bisa membagi 800. 800 bagi 4 sama dengan 200. Kemungkinan ketiga, bilangan lain lagi, bilangan 5. 800 bagi 5 hasilnya 160. Kemungkinan keempat, kita bisa masukkan berapa ya? Kira-kira berapa ya? Kita masukkan coba 10 ya. 800 bagi 10 sama dengan 80. Kita masukkan. Kemungkinan yang kelima adalah kita pilih salah satu angka yang bisa membagi habis 800. Kita bisa ambil 20. 800 dibagi 20 sama dengan 40. Kita masukkan ya. Nah anak-anak, sekian dulu ya belajar dengan Pak Adi untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.